wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ala tamassuki bi kitabillahi ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil ulumihi fi darini minal aminin. Ta'dibul muta'allimi, masih berbicara tentang ta'limul muta'allim, metodologi dalam pembelajaran, hal belajar mengajar. Ta'dibul muta'allimi, adapun adabnya orang yang belajar. Dimaknain, ditulis. Ta'dibul muta'allimi, adapun adab atau tata keramanya orang yang belajar. Summa yabtadi'u, maka memulai siapa muta'allim, orang yang belajar, maka memulai siapa orang yang belajar bita'dibi, dengan memperhatikan adab atau tata krama. Tsumma bita'limi, maka kemudian mengajar siapa ilmu. Fa innal ta'lima, maka sesungguhnya mengajar ilmu. Fa inna ta'lima, maka sesungguhnya mengajar suatu ilmu, itulah yumkinu, tidak mungkin, apa ta'lim, mengajar, illa ba'da ta'dibi, kecuali setelah memperhatikan azab atau tata krama. Li'anna man, karena sesungguhnya seseorang, li'anna man, karena sesungguhnya seseorang, laisa, yang tidak punya, siapa man, laisa, yang tidak punya itu lahu terhadap siman, orang itu tidak punya apa adabun, adab, tata krama. Karena sesungguhnya orang yang tidak punya adab, laisa, itu tidak termasuk, laisa itu tidak termasuk lahu terhadap siman, apa ilmun, berilmu. Apa ilmun
ilmu. Nah, kemudian para santri, di antara agar hasilnya suatu yang kita maksud, di dalam hal ini kita datang jauh-jauh, ada yang dari Jakarta, ada yang dari misalkan Medan, ada yang dari misalkan Brebes, yang dari Subangnya. Ini jauh-jauh bukan berarti di daerah kalian masing-masing tidak ada pondok pesantren, tidak ada lembaga pendidikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalian datang ke sini tak lain dan tak bukan, yaitu untuk bertolabul ilmi, mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Alhamdulillah. Nah, tujuan kita mencari ilmu para santri, ilmu itu yang kita maksud ini mendapatkan ilmu tidak akan terwujud, tidak akan terlaksana, tidak akan didapatkan kalau kita meninggalkan adab. Awas, awas, awas. Adab itu di atasnya ilmu para santri. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Orang kalau sudah berilmu, maka tentu dia beradab. Orang yang sudah beradab, tentu berilmu, maksudnya seperti itu. Kenapa? Karena laisalahu adabun laisalahu ilmun. Orang yang tidak punya adab, maka sejatinya orang tersebut itu tidak berilmu. Orang berilmu sudah Ustaz sampaikan syaraful ilma, ya, tentang keutamaan orang-orang yang berilmu yang kemarin Ustaz sudah ceritakan. Ya, di antara keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang bodoh itu berbeda. Ya, orang yang berilmu tidak hanya mendapatkan derajat di sisi Allah yang tinggi di dunia saja, tetapi kelak akan mendapatkan derajat yang sejajar dengan para malaikat, para santri. Hehehe. Adab itu nomor satu. Adab itu nomor satu. Maka Ustadz ini dalam hal ini, kalau kita belajar ilmu paditea, ya, orang beradab itu berbeda dengan berilmu tanpa beradab. Bukan bukan biadab, ya, beradab bukan biadab. Itu seperti itu, ya. La yubaddil, lanjutnya, la yubaddil, tidak diberikan kepada orang yang belajar. La yubaddil, yubdilu, la yubdilu, tidak diberikan siap kepada orang yang belajar al ilma, terhadap ilmu, ilaman, kecuali terhadap kepada orang, ilaman, kecuali kepada orang, yu'addimuhu, yang memuliakan ilmu, yu'addimuhu, yang memuliakan siapa man terhadap ilmu. Di dalam kitab Minhajul Muta'allimin karangannya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan tidak diberikan, tidak akan hasil ilmu kepada orang yang tidak mengagungkan ilmu itu sendiri. Tidak akan kepada orang yang tidak mengagungkan ahlul ilmi, yang tidak mengagungkan ahlul atau ahlinya ilmu, yaitu ustadz, para syai, guru-guru kalian tidak mengagungkan, tidak ada akan hasil. Sapinter apapun kalian di pondok, karena Ustadz pernah mengatakan bahwa santri di sini di dalamnya
itu dibagi menjadi empat, dan kesemuanya kuncinya cuma satu, sami'na wa ata'na, ta'zim wa ikhtiraman. Wabil khusus ikhtiraman lil apa? Lil asadid, lil guru, kepada guru para santri. Apa yang ada empat kategori santri ini? Yang pertama, ada santri di pondok, ditulis nih, penting sekali buat motivasi kalian. Kategori santri yang ada empat kategori. Yang pertama, ada santri yang di pondoknya itu alim, pinter, ya, ilmu apa saja dia paham, ngerti, cerdas. Tapi ketika pada saat pulang bergabung dengan masyarakat di rumahnya kalian masing-masing, itu ilmunya tidak manfaat, boro-boro untuk dirinya, tetapi apa? Ilmunya itu menjadi maksiat, menjadi madorot, nyiksa. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama ada yang di pondoknya alim, pinter, pulangnya tidak alim atau tidak dimanfaatkan ilmunya. Yang kedua, ada yang di pondoknya biasa-biasa saja, nggak alim, ya, bahkan dikategorikan yang terbelakang misalkan. Ketika pulang ke rumah, ya, ketika pulang ke rumah itu ilmunya manfaat, itu ilmunya manfaat, berguna, walaupun dia bisa mengajarkan alif-alifan di desanya, di kampungnya. Kemudian yang ketiga, ada yang di pondoknya alim, pinter, pulang juga pinter, ada, ya, di pondoknya alim, pinter, apa saja ilmu yang disampaikan oleh ustadz di pondoknya itu dia pahami, pulang juga dia mengamalkan ilmunya, ada banyak seperti itu. Nah, ini yang naudzubillah min dzalik, yang naudzubillah min dzalik. Yang keempat, mudah-mudahan kalian tidak dapat yang seperti ini. Di pondoknya itu bodoh, di pondoknya itu terbelakang, pulangnya jadi tanpa masyarakat. Ini naudzubillah. Lah, itu yang membedakan apa Ustadz? Ternyata yang sudah Ustadz lihat di lapangan, mereka yang pertama di pondoknya alim, pulang tidak manfaat ilmunya, di pondoknya biasa-biasa saja, bahkan nggak pernah ada satu hikayah zaman dulu mah yang tidak pernah belajar satu pun. Akhirnya dengan barokahnya kiainya percaya, ya kan, ada cerita itu di pondoknya tidak ada namanya di apa namanya, di Cianjur, di Sumedang, bukan Sumedang, di Allahu Akbar, di Kuningan itu ada, di Kuningan ada namanya Kiai Samsudin Al-Wudusi, nama Samsul Al-Wudusi. Dulu ketika zamannya Mbah Khalil Bangkalan, para santri, ya, dengerin. Mbah Khalil Bangkalan ada kiai namanya dari Jawa Barat, mondok ke Jawa Timur di Madura, ya, terletaknya itu di ini Ustaz juga diceritakan oleh guru Ustaz. Ustaz kalau nggak percaya ya Ustaz makanya ceritain lagi kepada antum. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kalian. Ya, cerita seperti ini memang tidak ada dasarnya. Jadi jangan tidak dasar ada hukum syariat di Al-Quran dan hadis, awas. Ini sebatas motivasi buat kalian dalam hal biar semangat dalam belajar. Di Jawa Barat, ya, ada kiai namanya Samsul Al-Wudusi. Kenapa dia disebut Wudusi? Wedus itu kambing. Dulu beliau ini Jawa Barat, Kiai Jawa Barat, sekarang punya pondok santrinya banyak sekali.
di Jawa Barat. Mondoknya di Bangkalan bersama Mbah Khalil Bangkalan. Ketika mondok di sana, karena jauh, dulu mah nggak punya duit. Bapaknya Samsul ini tidak punya uang, sehingga dititipkan kepada kiai yang ada di Jawa Timur. Ya, kata beliau, Pak Kiai, saya mau pengen anak saya baik, bener. Saya mau mondokkan anak saya, tapi saya nggak punya duit. Ya kenapa? Ya udah nggak apa-apa, sok silakan. Ya sudah, karena kamu tidak punya duit, kamu mau nggak? Tuh saya punya, kata kiainya, saya punya wedus, saya punya kambing, tuh kambing saya kamu rawat. Biar nanti itu perawatan kambing saya itu menjadikan apa? Jadi penebus biaya kamu pondok di pesantren ini. Karena tadi tekadnya yang kuat, bapaknya juga ikhlas ridho, anaknya juga semangat. Akhirnya apa? Mondoklah di Jawa Timur itu. Berlupa ditempatkan karena di kambing itu kan tempatnya di pojok, jauh dari lingkungan pondok, agak jauh karena bau. Di pojok, lama kelamaan bapaknya mengharapkan, bapak sama ibu, sama keluarga, sama masyarakat yang di Jawa Barat ini mengharapkan, udah lama nih, 10 tahun bahkan 15 tahun lamanya nggak dijenguk-jenguk. Mungkin ini si Samsul itu udah banyak ilmunya yang dipelajari di sana. Singkat cerita, bapaknya dengan aparatur desanya, karena mengharapkan Samsul ini menjadi penerus, menjadi tokoh masyarakat di dalam hal keagamaan di daerah Jawa Barat. Akhirnya datang ke sana para santri, datang ke sana. Ternyata ketika datang madhab kiainya yang di Jawa Timur, wahai Pak Kiai, sama kami datang rombongan ini pengen jemput anak saya. Anak saya sudah lama, hampir 15 tahun di sini, karena saya di kampung saya butuh orang yang pinter, butuh orang yang alim, mempelajari ilmu agama. Saya kira sudah lama ini anak saya sudah mampu. Tar dulu, kiainya kelupaan. Kiainya lupa. Ntar dulu. Siapa maksud yang engkau maksud ini, anak kamu siapa? Si Samsul, Pak Kiai. Samsul, kata Kiai teh. Samsul mana ya? Kiainya lupa. Saking santrinya banyak, akhirnya kelupaan itu. Lupa. Samsul ini coba di mana-mana. Akhirnya kiainya manggil pengurusnya. Hei pengurus, ada yang tahu namanya Samsul? Datang Samsul aja udah. Namanya Samsul. Ada yang tahu namanya Samsul? Enggak tahu sih, ada Samsul. Samsul yang mana? Samsul yang orang mana? Orang Subang apa orang mana? Orang Jawa Barat. Oh, akhirnya teh ada yang sering sama-sama. Oh, Samsul yang di hutan itu, Samsul yang suka ngembala kambing itu bukan. Ya coba lihat, panggil semua yang namanya Samsul, panggil semua. Pakai lupa saking banyaknya kiai santrinya. Dipanggil itu namanya Samsul itu, yang namanya Samsul dipanggil semuanya, jejer. Pak, kata kiainya, yang mana? Yang anak bapak ini. Yang anak saya itu. Oh, langsung dipeluk sini. Pak kiainya lupa. Selama mondoknya belum diajari sama kiainya. Selama mondok belum diajari, sekali saking lupanya. Akhirnya apa? Karena tanggung jawab Kiai Jawa Timur itu tanggung jawab. Tar dulu Pak, Bapak kesini datang untuk jemput anak Bapak untuk menjadi tokoh di kampung Bapak. Jadi sekarang terus terang, ini anak Bapak, saya lupa. Karena dulu ijab kabulnya anak Bapak itu karena tidak mampu untuk biaya dalam hal biaya,
Akhirnya saya punya kambing. Tuh kambingnya sudah banyak. Saya terus terang ini anak bapak belum saya ajarkan satu ilmu apapun. Ternyata apa? Ya sudah gini saja kata kiainya. Ya sudah kayak ini aja. Bapak nginep saja di pondok 3 hari 3 malam. Nanti biar saya akan bermunajat kepada Allah, akan meminta petunjuk oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana ini anak ini. Akhirnya para santri, bapaknya selama 3 hari di pesantren di Jawa Timur itu, ya dekat laut, kebetulan pondoknya itu di Jawa Timur dekat laut. Bermunajat kepada Allah, pas hari ketiga langsung anaknya itu yang namanya Samsul dipanggil. Sul, dibawa ke tepian pantai. Dibawa ke tepian pantai oleh kiai. Sul, tuh bapamu dengan tokoh-tokoh masyarakatmu itu mau nyusul kamu. Kamu mau jadikan jadi tokoh di masyarakat di kampungmu. Sementara kamu juga tahu sendiri, aku sebagai gurumu, sebagai kiaimu belum pernah mengajarkan ilmu satupun pada kamu. Ya mohon Pak Kiai, nurut taat ini si Samsul mah. Setelah bayangkan bertahunan mondok belum pernah belajar, dia karena tadi awal ijab kubulnya apa tadi? Ngangon ngurusin wedus. Ya, dia taat, sabar. Tidak ngursula, tidak grundel, ikhlas karena Allah. Mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Iya betul Pak Kiai, ya nggih. Sekarang ini tanggung jawab saya. Kamu kalau saya tes, kamu saya tes sekarang. Kalau kamu lulus, maka aku izinkan kamu pulang. Tapi kalau kamu tidak lulus, ya, maka kamu akan tak gorok sama saya. Tak pateni, lebih baik kamu dimatikan sama saya. Digorok. Sama kata siapa? Kata kiainya. Akhirnya apa? Ujiannya apa? 3 kali. Coba Sul. Tuh kamu tahu laut itu air asin? Iya. Coba rasakan itu air laut. Kalau asin, ya, kalau asin berarti kamu tak bunuh kamu. Tapi kalau air laut itu berubah jadi air tawar dan tidak rasanya kamu cicipi tidak asin, maka kamu akan selamat. Jadi apa ujiannya? Ngetes air laut. Kalau air laut itu asin rasanya, maka kamu akan saya bunuh. Kenapa kamu akan saya bunuh, Sul? Karena kamu itu akan jadi tokoh masyarakat nanti di Jawa Barat. Ulama besar nanti menyebarkan ilmu agama. Tapi kalau air laut ini berubah jadi rasa tawar, maka kamu selamat. Akhirnya apa? Dicobalah itu dengan geretok, gemetar. Namanya cai laut pasti sifatnya asin. Dengan keyakinan penuh kepada kiainya, dicobalah itu air laut oleh Samsul itu. Ya, dicobalah. Ternyata apa? Nurut, tidak protes seperti Nabi Musa alaihi salam. Tidak banyak cincang-cincang. Dicoba pertama kali. Gimana rasanya kata kiainya? Asin Pak Kiai. Yang benar, asin Pak Kiai benar. Coba kali lagi, satu lagi. Coba yang kedua kali. Dicoba lagi kedua kalinya. Sambil getar, udah pucat. Jadi kalau asin berarti dibunuh. Kalau berubah jadi rasa tawar, dia akan selamat. Kedua kalinya tambah pucat. Kenapa? Karena kiainya sudah megang bedog. Jadi akan ditebas itu kepalanya. Ya. Habis kedua kali pucat, coba rasakan bismillah dengan yakin sepenuh hati. Karena Allah. Dicoba. Gimana rasanya? Dimana rasanya? Tetap Yai asin lagi. Asin. Yang benar iya yakin ya. Wallahi billahi asin Pak Kiai. Yang benar iya ya. Akhirnya coba sekali lagi, ketiga kali. Kalau ketiga kali ini tetap asin, maka kamu siap-siap aku gorok, kamu gorok. Akhirnya apa? Dengan gemetar yang luar biasa,
Si Samsul dengan gemetar yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, ya, kiainya sudah siap-siap mau tebang kepalanya. Ternyata yang ketiga apa dengan dirasakan gimana? Ya Sul, asin Pak Kiai, tetap wallahi billahi asin. Ketika ketiga kalinya sudah pucat itu Samsul, langsung dipeluk oleh apa? Oleh kiainya. Kamu lulus Sul. Kamu lulus, dah kamu pulang. Dengan apa? Dengan ridhonya seorang guru, akhirnya apa? Pulang. Kenapa? Wa qul ja'al haqqo wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa. Katakanlah yang hak, katakanlah yang hak walaupun itu pahit, dan katakanlah yang itu jelek walaupun itu jelek. Artinya yang jujur, yang jelas. Berarti Samsul ini di dalam belajar walaupun ngurus ta'diman wa ikhtiroman, di dalam hal ini para santri, dia ikhlas karena Allah. Dia ridho ta'dim, taat kepada guru, sehingga guru itu ridho, akhirnya turun ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ternyata apa? Awal-awalan ini ketika pulang ke rumah, ya sampai sekarang santrinya banyak. Makanya dijuluki namanya Al-Wudu Si, ya, ulama Al-Wudu Si, yang karena di pondoknya itu tukang ngangon domba. Dia rela bertahun-tahun ngangon domba, tapi apa akhirnya? Pada akhirnya dia mendapatkan apa yang dia maksud. Ini bisa bab apa? Bisa babil dia taat kepada guru. Apalagi kalau kita betul-betul belajar di pondok, takdimnya ada, nurutnya ada, sami'na wa ta'ana kepada guru ada, ikhtiromannya ada. Insya Allah apa yang kalian harapkan, mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah, ini akan terlaksana. Amin Allahumma amin. Seperti ini. Nah, dari antara macam-macam santri yang tadi Ustaz sampaikan, ada yang di pondoknya, misalkan di pondoknya itu biasa alim, pinter, pulangnya bisa tidak alim, artinya tidak dimanfaat ilmunya. Ada yang di pondoknya biasa-biasa saja, tapi ketika pulang ke rumah dia apa? Dia mendapatkan seperti Samsul ini. Ada yang di pondoknya alim, pulangnya juga alim, jadi ulama juga banyak. Yang terakhir, naudzubillahi min dalik, jangan sampai kita dapati di pondoknya jadi omongin baik, pijengkelin kiai nak ujung guru nak baik, ya, masalah teh pasti eta jeung eta we budak eta, ya, geus mah hese diajarna, geus mah cara nurut, ditambah pulangna juga ieu bahaya. Jadi campah masyarakat, naudzubillah tsumma naudzubillah. Apa kuncinya? Ternyata di pondoknya, yaitu dia memperhatikan ta'zim, lebih banyak ta'zimnya kepada guru, lebih banyak menghormatinya kepada ahli guru, kepada ilmu dan ahli guru, ahli ilmunya. Tuh seperti itu. La fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu la yahsulu, tidak akan hasil apa ilmu illa bi ta'zimin, kecuali dengan memuliakan, mengagungkan. Ilmu itu tidak akan hasil kecuali kita kecuali dengan kita mengagungkannya, wa takrimihi, dan memuliakannya. Tuh. Makanya dalam taklim kan banyak. Ya, salah satu memuliakan kitab itu apa? Tidak boleh bawa kitab, ya. Tidak boleh bawa kitab dengan kayak bawa terasi. Artinya bawa terasi seperti ini, lihat. Di gini ini. Nah, ini bawa terasi, dicengkeweng. Makanya Ustaz kalau kalian bawa kitab kayak bawa terasi, dicengkeweng, dan Ustaz langsung digelepok sama Ustaz kan. Karena dulu juga sama seperti itu Ustaz dulu. Itu bawa kitab dengan kayak bawa terasi, kemudian ada kitab di bawah, kitab dilempar-lempar. Ini tidak, salah satu tidak memuliakan tidak memuliakan ahlul kitab. Nih, orang kitab yang kita pelajari ini,
Ini para ulama di dalam mengarang itu tirakatnya luar biasa. Kenapa sampai sekarang dipelajari? Ini bukti barokahnya karangannya beliau, para alim, para salafus soleh, para mu'alif ini di dalam mengarang kitab itu tidak sembarangan. Puasa tirakatnya itu luar biasa, dohir batinnya itu dilakoni. Masa kita sudah tinggal mempelajari, mentelaah, mempelajari, kita tidak ada hormat sama sekali, maka tidak akan ada nur ilmu yang mancar kepada dari diri kalian masing-masing. Nah, ini itu salah satunya. Itu diantara tentang memuliakan kitab ilmu itu seperti itu. Oh, seperti tidak adakan hasil ilmu bagi orang yang tidak mengagungkan ilmu dan memuliakan ilmu. Waman la yubali, waman dan barang siapa itulah yubali yang tidak peduli muta'allimi terhadap orang yang belajar, wasfuhu dan sifatnya orang yang belajar, alama dzakara yang telah disebutkan tadi, siapa orangnya sebagai orang yang orangnya yang belajar ilmu yang meninggalkan itu semua, ya, tidak memuliakan ilmu, tidak mengagungkan ilmu, maka apa? Walam yaltaqid, maka tidak akan balik hatta yamurra, sehingga lewat alaihi terhadap siman apa? Zamanun, zaman mangsa, faqad khada, maka mengkhianati fi haqqihi, telah dalam haknya ilmu, fi haqqihi di dalam haknya ilmu, litadhi, karena menyia-nyiakan, ditadoi ayyabihi, karena menyia-nyiakan beberapa harinya siman. Nah, ini orang yang tidak memperhatikan itu semua, maka dia tidak akan pernah maka mendapatkan hasil apa yang dia maksud. Maka harus paham ya? Itu diantara tentang ta'dibul muta'alim, adab tentang orang yang belajar. Takhsisu tabi'atil muta'allimi wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa karina wa udrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu rasulillah amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi wa ikafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ikramil sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal hadim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna duhauka wal bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wa qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi ya Allah fi samai fa'ir wa in kana fi fa'khizhu wa in kana mu'asiran fayasiru wa in kana ba'idan faqribuhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma tata ibadaka sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.